adalah penyakit jalan nafas obstruktif intermittent yang reversibel di mana trakea dan bronki berespons secara hiperaktif terhadap stimuli tertentu. Penyakit asma merupakan masalah kesehatan di dunia karena menurunkan kualitas hidup dan produktivitas pasiennya. Selain itu, asma merupakan penyakit peradangan kronik pada saluran nafas, menurut Hussein et al. Tahun 2020. Selanjutnya yaitu gejala asma menurut Hussein et al. Tahun 2020. Pertama, asma ditandai dengan gejala episodik berulang berupa mengih, batuk, sesak napas, dan rasa berat. Untuk pengobatan asma secara garis besar dibagi dalam pengobatan farmakologi dan pengobatan non-farmakologi. Pengobatan non-farmakologi terdiri dari penyuluhan, fisioterapi, dan relaksasi napas dalam. Untuk pengobatan farmakologi asma terdiri dari agonis beta, metilsatin, kortikosteroid, kromolin, dan ipratropium bromide. Selanjutnya ada penyebab asma. Penyebab asma salah satunya ditandai dengan penyempitan saluran nafas. Penyempitan ini akibat mengerutnya otot-otot yang melingkari saluran nafas membengkak dan meradangnya jaringan sekitar selaput lendir atau dahak yang ditumpahkan ke saluran nafas, menurut Hussein et al. 2020. Intervensi manajemen sesak nafas pada klien asma. Intervensi yang digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit dalam menangani asma salah satunya adalah nebulizer. Nebulizer merupakan terapi inhalasi yang menggunakan alat nebulizer, di mana alat ini dapat mengubah cairan menjadi droplet aerosol sehingga dapat dihirup oleh pasien. Dipilihnya pemberian nebulizer dalam menangani asma karena sangat berpengaruh dan efektif dalam mengurangi atau meredakan asma dan dapat dengan mudah untuk mengeluarkan sekret sehingga frekuensi nafas menjadi normal kembali. Tanto dikutip dalam Azizah et al. 2020. Standar operasional prosedur tindakan nebulizer. Berikut merupakan SOP pemberian nebulizer menurut Wibowo dan Asriyadi 2020. Tujuan umum. Mahasiswa mampu melakukan nebulizer dengan benar. Tujuan khusus. Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu 1. Menjelaskan tujuan nebulizer. 2. Menjelaskan tahapan prosedur nebulizer. 3. Menerapkan nebulizer secara benar. Pengertian. Pemberian obat secara langsung dengan menghisap uap yang mengandung obat, misalnya bronkodilator, melalui saluran pernafasan bagian atas ke paru-paru. Tujuan nebulizer. 1. Mengeluarkan dahak atau sesak pada klien. 2. Memberikan kenyamanan pada klien. Prosedur. Pengkajian. Baca status klien. Pantau frekuensi pernafasan klien. Auskultasi suara nafas klien. Fase preinteraksi. Mencuci tangan. Mempersiapkan alat seperti mesin nebulizer, cairan steril, obat sesuai advis, dan bengkok. Fase orientasi. 1. Memberi salam dan menyapa nama klien. 2. Memperkenalkan diri. 3. Melakukan kontrak. 4. Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. 5. Menanyakan kesediaan klien untuk dilakukan tindakan. 6. Mendekatkan alat-alat. Fase kerja. 1. Menanyakan keluhan dan kaji gejala spesifik yang ada pada klien. 2. Membaca basmalah. 3. Memasang tirai atau penutup. 4. Mengatur posisi klien, berikan posisi fowler atau semi-fowler. 5. Membuka skrup nebulizer, kemudian memeriksa tempat penyelingan air di mangkok nebulizer. 6. Mengisi cairan steril dan obat yang digunakan. 7. Menyetel tombol percampuran udara, kemudian tarik keluar hingga mencapai 100% oksigen dan dorong kembali hingga udara bercampur. 8. Memasang mouthpiece atau sungkup pada pasien. 9. Mengatur pengontrolan tekanan di bagian tengah depan mesin. Putar kontrol penekanan searah jarum jam sampai dibaca ukurannya untuk menekan. 10. Periksa sampai puncak tekanan tombol hingga terbuka sempurna, posisi maksimal. 11. Atur tombol pengatur nebulizer hingga mencapai yang baik.
Fase terminasi. 1. Mengevaluasi respon klien. 2. Memberi reinforcement positif. 3. Membuat kontrak waktu selanjutnya. 4. Merapikan alat. 5. Mencuci tangan. Evaluasi. 1. Evaluasi adanya tanda-tanda sesak. 2. Evaluasi respon klien. Dokumentasi. 1. Mencatat waktu pelaksanaan. 2. Mencatat obat yang digunakan pada klien. Pada pagi hari, Rizal dan Vera sedang berolahraga bersama. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba Vera mengalami sesak nafas. Karena Rizal panik, maka Rizal langsung membawa Vera ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Rizal langsung membawa Vera ke IGD dan langsung ditangani oleh perawat yang sedang berjaga di sana. Nurse, minta tolong nurse, minta bantuannya. Ini ada teman saya yang mengalami asma, tapi di tas tidak ada inhalernya. Tolong segera ditangani ya nurse ya. Kemudian Vera langsung dibaringkan ke brankar dan langsung diberikan tindakan manajemen klien sesak nafas atau asma oleh perawat. Perawat 2 langsung menghampiri Rizal untuk menanyakan identitas pasien dan riwayat kesehatan sebelum dan sesudah serta kronologis kejadiannya. Mas kerabat pasien Vera? Iya nurse, saya teman dari Vera. Baik, boleh saya tahu nama lengkap, umur, dan alamat pasien? Namanya Veralita, umur 20 tahun, alamat Jalan Iwanisari, nomor 59 Tembalang. Apakah pasien memiliki penyakit lain selain asma? Setahu saya tidak ada nurse. Kalau boleh tahu, tadi kejadiannya bagaimana ya hingga dibawa ke rumah sakit? Jadi saya dan Vera itu sedang berolahraga. Saat beristirahat, tiba-tiba asmanya Vera kambuh dan dia tidak membawa inhaler. Karena saya panik, saya segera membawanya ke sini, ke rumah sakit. Perawat 1 minta izin kepada Vera untuk melakukan tindakan nebulizer. Permisi Mbak Vera, di sini saya akan mengatur posisi Mbak ya Mbak. Tujuannya untuk mengurangi sesak nafas yang Mbak alami. Baik, nurse. Selanjutnya perawat 1 memberikan tindakan sesuai standar operasional prosedur. Perawat menyiapkan alat, setelah itu perawat melakukan tindakan nebulizer. Setelah diberikan tindakan, perawat melakukan evaluasi kondisi dari pasien. Bagaimana perasaannya Mbak sekarang? Alhamdulillah sudah lebih baik, nurse. Baik, untuk tindakan selanjutnya akan diperiksa oleh dokter ya Mbak. Baik, nurse. Terima kasih banyak. Kesimpulan, asma merupakan salah satu penyakit yang mengganggu saluran pernafasan. Seseorang yang mengidap penyakit asma biasanya ditandai dengan gejala batuk dan sesak nafas. Gejala tersebut disebabkan oleh mengerutnya otot-otot yang melingkari saluran nafas. Serangan asma bervariasi dari asma ringan hingga asma berat. Salah satu intervensi yang dapat digunakan untuk menangani orang dengan penyakit asma, salah satunya yaitu pemberian nebulizer sebagai upaya efektif menurunkan sesak nafas pada pasien asma.